Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati, tadi mengikuti sambutan yang awal, jadi tidak perlu kami mengulang. Para muharrik filantropi Lazisnu Kabupaten Malang yang alhamdulillah tadi sudah ngopi. Sambut ngopi deh. Pun ledak. Ngopi ledak. Kalau sudah ngopi berarti staminanya sudah jreng lagi. Belum sarapan? Belum. Lah itu. Belum dikasih. Nunggu Saya mau bilang sama ndak enak gitu. Baik Bapak Ibu yang kula hormati, Kiai Imam Mas Ruri yang kula hormati dan beberapa pengurus Lazisnu BC Kabupaten Malang. Ini merupakan ketentuan lembaga Lazisnu 2023 yang mungkin sedikit akan menemui problem. Tapi kita sebagai lembaga Lazisnu mau tidak mau harus mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan lembaga, sebab menurut peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 turunan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Undang-Undang Zakat, itu mengamanahkan kepada las, baik itu las swasta maupun las negeri. Las negeri itu Basnas. Las swasta ini seperti Lazisnu yang berbasis ormas ataupun las yang berbasis yayasan, itu semuanya harus menginduk. Nah, karena Lazisnu ini merupakan las yang berbasis organisasi kemasyarakatan, maka mau tidak mau kita harus menginduk kepada atasan. Dalam ketentuan lembaga Lazisnu PBNU 2023 ini sudah ditelorkan dan sudah diluncurkan dan harus diimplementasikan dalam tata kelola organisasi ZIS ataupun Lazisnu ini. Dalam ketentuan ini setidaknya ada 5 hal yang nanti akan kami breakdown, tapi cukup satu yang perlu kita jelaskan secara gamblang. Yang pertama itu adalah tata kelola kelembagaan. Ini yang nanti akan kami sampaikan. Yang kedua adalah pengumpulan. Yang ketiga pendistribusian dan pendayagunaan. Yang keempat laporan. Yang kelima tata naskah resmi. Jadi ada 2 hal yang nanti akan kami sampaikan terkait tata kelola kelembagaan dan tata naskah resmi ataupun surat menyurat dan atribut. Ini yang penting kami sampaikan. Persoalan pengumpulan kami rasa Malang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Terbukti tadi sudah saya sampaikan dalam sambutan, Malang berada di peringkat pertama dengan perolehan 180 sekian miliar untuk tahun 2023 dan perolehan ZIS Ramadan 22,9 miliar itu juga berada di peringkat pertama dan perolehan Palestina, donasi Palestina mencapai 2,8 miliar. Ini tertinggi. Artinya dalam pengumpulan Lazisnu Kabupaten Malang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Yang perlu kami sampaikan adalah tentang tata kelola kelembagaan. Ini yang mungkin sedikit menjadi problem bagi lembaga Lazisnu yang mungkin belum siap untuk menerapkan. Yang pertama adalah struktur Lazisnu. Lazisnu itu sejak dulu, sejak dilahirkan sekitar 1994 dari Muktamar Donohudan, Muktamar Cipasung, tapi itu belum ketemu lahirnya Lazisnu.
Lazisnu itu lahir sebenarnya itu lebih sepuh, lebih tua daripada las-las lain, yaitu 1994 di Muktamar Cipasung. Itu sudah ada Lazisnu, tapi namanya bukan Lazisnu, namanya kalau salah pemberdayaan umat atau apa begitu. Nah, kemudian Lazisnu di tahun 2015 atau tepatnya di tahun 2015 pasca Muktamar Jombang, Lazisnu bergerak secara masif. Lazisnu ini memiliki 2 SK. Ini perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah SK sebagai lembaga, yang kedua SK sebagai amil. Yang jadi problem dalam Perkum ini adalah NU di tingkat kecamatan dan tingkat desa atau ranting atau MWC di tingkat kecamatan itu tidak memiliki lembaga. Itu ya, menurut Perkum Nahdlatul Ulama, struktur lembaga hanya berada di tingkat PBNU, PWNU, PCINU. Sedangkan di tingkat bawah, MWC dan ranting tidak memiliki lembaga. Nah, Alhamdulillah. artinya apa? Lazisnu tidak ada di tingkat MWC dan ranting. Alhamdulillah, terima kasih. Ini yang perlu kami sampaikan, karena ini menurut Perkum, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang disahkan di Konbes tahun 2022, mengamanatkan lembaga berhenti di tingkat cabang. Ya. Jadi itu ada struktur Lazisnu, pengurus Lazisnu itu ada tingkat PB, PW, PC dan PCI. Nah, bagaimana solusinya ketika Lazisnu tidak ada di tingkat MWC dan ranting? Maka di situ disebut dalam hal manajemen. Jadi nanti Lazisnu di tingkat MWC, di tingkat ranting itu masuk pada kepengurusan atau masuk pada sub dari manajemen. Ya, ini belum berubah ini. Nah, kembali lagi. Itu ada istilahnya, kalau di lembaga manajemen, di manajemennya amilnya, itu ada Nuker Lazisnu PBNU, Nuker Lazisnu PWNU atau kantor perwakilan, kemudian NUker PCNU, Lazisnu PCNU, ya, atau UBZIS, unit pengelola, kemudian NUker Lazisnu MWCNU, UBZIS atau unit pengumpul, NUker Lazisnu PRNU atau ranting NU, atau UBZIS atau unit pengumpul. Karena tidak ada lembaga di tingkat MWC dan ranting, maka di situ disebut dengan pengumpul. Jadi semua uangnya panjenengan di tingkat MWC maupun ranting disetorkan kepada cabang, cabang nanti menurunkan kepada penjenengan. Kira-kira begitu. Ya. Apa buktinya kalau Lazisnu atau lembaga ini tidak ada di tingkat ranting? Ini ada perkumnya. Next. Ini buku Perkum 2 pasal 4, susunan PBNU terdiri dari beberapa orang mustasyar, pengurus harian syuriah yang terdiri dari Rois Am, Wakil Rois Am, Katib Am dan lain sebagainya. Ya. Kemudian pengurus lembaga, pengurus lengkap syuriah terdiri dari pengurus harian syuriah dan akwan dan sebagainya. Ini yang di PB. Ya. Pengurus lengkap langsung E, jadi pasal 4 poin E itu pengurus lembaga Tanfidiyah terdiri dari pengurus harian Tanfidiyah, ketua lembaga dan badan khusus PBNU. Ini yang di PBNU. Next. Pada pasal 6, susunan pengurus PBNU terdiri atas beberapa orang mustasyar, pengurus syuriah, pengurus lengkap syuriah, pengurus harian Tanfidiyah, pengurus lengkap Tanfidiyah yang terdiri dari pengurus harian Tanfidiyah dan ketua lembaga PBNU, dan pengurus harian lengkap disahkan melalui surat keputusan PBNU. Jadi PBNU punya lembaga. Next.
Ini yang PC pada pasal 8, susunan PCNU seperti tadi, Syuri Mustasyar, Syuriah, Tanfidiyah, kemudian pengurus lengkap Tanfidiyah yang terdiri dari lembaga dan badan khusus. Pada poin F, pengurus harian lembaga disahkan dengan surat keputusan PCNU. Ini clear sudah. Next. Nah, pada pasal 12, susunan MWCNU terdiri atas beberapa orang mustasar, pengurus harian Syuriah dan rois Syuriah, wakil rois, wakil katib dan beberapa awan. Kemudian yang D, pasal 12 poin D, pengurus harian Tanfidiyah terdiri dari ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara dan beberapa wakil bendahara. Selesai. Artinya kalau di cabang tadi pengurus harian lengkap Tanfidiyah itu terdiri dari ketua, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan ketua lembaga serta ketua badan khusus. Sedangkan di MWC tidak ada. Begitu juga di ranting. Pada pasal 14 disebutkan tidak ada lembaga. Ya. Nah, bagaimana solusinya? Tadi sudah saya sampaikan. Nanti di dalam perkum ini, next, Mbak. Ya, di dalam perkum ini MWC maupun ranting itu masuk pada struktur manajemen lazisme. Nah, ini PR dari Kabupaten Malang. Saya juga belum tahu update-nya. Apakah Malang sudah punya manajemen? Belum. Nah, ini tugas dari Yai Imam Masyuri untuk membentuk manajemen. Karena nanti bagaimanapun MWC dan ranting ini berada di bawah manajemen. Termasuk PW itu juga punya manajemen. Saya merangkap sebagai sekretaris, merangkap PLT direktur. PLT itu bukan pelaksana tugas, tapi pejabat lillahi ta'ala. Amanah. Jadi tidak ada istilahnya kalau di kami direktur itu jadi PLT direktur. Karena kenapa? Sampai hari ini kami diamanai oleh Ketua Lazis UPW untuk mencari direktur, sosok seorang direktur ya sampai hari ini belum ada. Tapi kemudian kami diangkat oleh ketua untuk menjadi direktur. Saya sampaikan, saya tidak siap menjadi direktur karena direktur itu gajinya harus gede, Pak. Jadi direktur, Pak, gawat ya. Gagah direktur. Wong ormas sebelah saja yang kemarin dibubarkan itu direkturnya gajinya 360 juta per bulan. Kira-kira kayak Imam bisa nggak itu direktur digaji segitu? Daripada kayak direktur di PDW, wah kan? Fasilitasnya mobil Alphard sama Fortuner di las sebelah. Di Lazismu ini saking banyaknya mukhlisin sehingga laporan keuangan itu harus diuber-uber. Namanya aja mukhlisin. Ikhlas. Orang yang saking ikhlasnya ya, kadang problemnya di situ di NU itu. Di NU itu kadang ya kober dilakoni, ra kober ra dilakoni. Wong jenenge ai hikmah. Kita sebagai lembaga yang ngurusi uangnya umat harus profesional. Dari mana profesionalnya? Dari pengelolaan, tata kelola organisasi harus profesional. Persoalan dia mau ngambil gaji ataupun tidak, itu persoalan lain. Yang penting harus profesional. Di Lazismu PWNU Jawa Timur, kami juga menggaji 5-6 orang yang diposisikan sebagai manajemen. Illa direktur, kecuali direktur. Ya karena saya merangkap sekretaris. Kalau nggak merangkap sekretaris ya di PAE. Nah, ya double ganjarannya. Sebab kata ketua PW itu, kamu diangkat sebagai direktur, mau minta gaji dari manusia apa dari penciptanya? Jawab, Pak. Tasawufnya ngeri di ketua PW ini. Ya saya jawab lah. Kalau manusia itu berapa sih gajinya ya kan? Kalau digaji penciptanya min haitsula ya nasib. Nah itu. Nah ini
legalitas PCNU. Kembali kepada poin, legalitas PCNU itu ketentuan umumnya berkedudukan di kabupaten atau kota atau wilayah kerja PCNU. Ini tadi saya sempat mendengar istilahnya bukan PC Lazisnu Kabupaten Malang, tapi istilah sekarang adalah Lazisnu PCNU Kabupaten Malang. Ini perlu diubah, istilah-istilah itu. Memang itu istilah-istilah yang sepele, tapi itu adalah prinsip. Prinsip dalam organisasi harus koheren, semuanya harus sama. Lah nanti Malang saya koreksi. Tadi sudah saya puji-puji depan ketua PCNU. Sekarang gak ada ketua PCNU, tak hajar ini. Begitu juga nanti Kabupaten Malang menghajar MWC. Ya, anu lah, gantian gitu kan ya. Nah, ketentuan umum yang nomor 2 diangkat dan dilantik oleh PCNU setempat masa khidmat 5 tahun dan maksimal 2 periode. Jadi kalau sudah lebih dari 2 periode tidak bisa. Kiai Imam ini tidak tahu berapa periode, 1 masih ini. Masih separuh periode. Separuh periode. Ya. Tapi semua itu tergantung PCNU-nya. Ketua lembaga itu menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga, kalau nggak salah pasal 16, disebutkan ketua lembaga ditunjuk oleh Rois Syuriah dan Ketua Tanfidiyah. Ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Rois Syuriah dan Ketua Tanfidiyah. Oke. 3, mengangkat pelaksana teknis disebut manajemen eksekutif dengan nama Nuker Lazisnu PCNU Kabupaten Malang. Jadi kalau manajemennya itu ada nukernya, kalau pengurus itu Lazisnu tanpa nuker. Itu. Nah ini memang agak ribet Pak. Namanya peraturan baru itu memang agak ribet kalau belum terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa insya Allah selesai, aman ya. 4, sebagai unit pengelola zakat, infak dan sedekah, Lazisnu mendapatkan SK dari Lazisnu PBNU. Ya Imam sudah dapat kemarin, meskipun namanya keliru. Dibenahi. Salah dewi. SK lama masih dicantumkan. Wes akhirnya PB manut SK lama. Nah, SK itu sebagai legalitas kita sebagai amil, ya, bukan tanpa sebab. Itu ada kekuatan hukumnya dan sah apabila Lazisnu Malang mengambil operasional dari ZIS. Zakat itu 12,5%, 1/8 dari 8 asnaf. ZIS infak dan atau sedekah itu 20%. Ya, 20%. Yang kelima, memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan lembaga Lazisnu 2023 baik sebagai amil atau operator maupun konsolidator lembaga di tingkat bawahnya. Nah ini legalitas PC. Jadi PC itu tidak hanya sebagai amil atau operator, tapi dia sebagai konsolidator, komunikator. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Imam Masruri ini sudah sesuai dengan prinsip dari legalitas Lazisnu PCNU. Beliau sudah mampu mengkonsolidasikan laporan keuangan sehingga menjadi nomor 1. Ya. Next. Halo, next. Legalitas Lazisnu MWC-NU dan ranting NU. Ketentuan umum dari Lazisnu MWC-NU ataupun ranting NU itu yang pertama berstatus sebagai UBZIS atau unit pengumpul yang berkedudukan di kecamatan wilayah kerja MWC-NU. Ya. Begitu juga dengan ranting. Jadi UBZIS MWC, UBZIS NU Lazisnu MWC-NU ataupun ranting NU ini sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Yang kedua, bertugas membantu UBZIS NU Lazisnu PCNU dalam mengumpulkan ZIS. Jadi mengumpulkan ZIS di tingkat kecamatan ataupun ranting.
3. Memiliki SK dari MWCNU atau PRNU sebagai Ubzis Lazisnu. Ini sebenarnya bukan SK, ya, tapi bisa surat keterangan atau surat rekomendasi. Dari nanti MWCNU ataupun ranting NU merekomendasikan orang-orang yang akan berkedudukan sebagai pengurus Lazisnu di tingkat MWC. Tidak mungkin, kalau memang memungkinkan, Lazisnu PC itu bisa menunjuk orang yang ada di MWCNU itu. Ya, yang poin 4 itu, Lazisnu MWCNU ataupun ranting NU terdiri dari minimal 1 orang manajer, dibantu 1 orang bagian pengumpul dan 1 orang bagian keuangan. Jadi sebutannya adalah manajer area. Nah, manajer digaji, Pak. Area. Nah, silakan, apakah mau digaji atau enggak, silakan. Tapi kalau mengikuti Lazisnu PWNU Jawa Timur, direkturnya PLT, Pak. Nah, tinggal panjenengan mau ditambahin PLT manajer area, tidak masalah. Nah ini, jadi manajer area ini ditunjuk oleh Lazisnu PCNU atau direkomendasikan oleh MWCNU di tingkatnya masing-masing. Yang kelima, mendapatkan pengesahan izin operasional dari Lazisnu PCNU. Kalau di poin 3 itu memiliki SK dari MWCNU itu kan tidak boleh mengeluarkan lembaga. Maka kalimatnya bukan SK, tapi surat rekomendasi. Ya, oke, next. Legalitas Lazisnu MWCNU dan PRNU. Syarat dan prosedural. Yang pertama, memiliki alamat kantor atau sekretariatan. Nah, ini yang perlu. Saya khawatirnya nanti ada verifikasi dari Kemenak atau Basnas yang turun di Kabupaten Malang. Misalkan Lazisnu PB diverifikasi, kemudian PB menunjuk PW untuk menunjuk cabang. Misalkan kami tunjuk Malang menunjuk MWC mana. Jangan sampai ketika diverifikasi tidak memiliki kantor. Jadi nanti setelah pertemuan ini mohon disampaikan kepada ketua MWC-nya, Rois maupun ketua MWC, disampaikan Lazisnu harus punya kantor, minimal punya ruangan di kantor MWC. Di branding sudah, kantor Ubzis NU Care Lazisnu MWC apa? Ya. Nah, nanti kalau memang problem, tinggal disampaikan ketua Lazisnu PCNU Kabupaten Malang. Tinggal nanti melalui struktural organisasi Yai Imam Masruri sampaikan kepada Yai Hamim untuk menyampaikan kepada tingkat MWC-nya. Tadi saya sempat diskusi dengan Yai Hamim sedikit. Kemudian 2, memiliki data mustahik dan muzaki sesuai tingkatannya. Jadi nanti kalau Lazisnu PCNU mau mengeluarkan SK harus melampirkan data muzaki dan mustahik. Kenapa? Karena ini problemnya selama ini, Pak. Lazisnu se-Jawa Timur mengumpulkan 1,6 triliun. Misalkan, ketika ditanya berapa data muzakinya, wallahu a'lam bishawab. Bahasa Arab ya jawab. Lazisnu Kabupaten Malang mendapatkan 180 sekian miliar, ditanya data mustahiknya, jawabannya sama, wallahu a'lam bishawab. Lah ini problem. Mulai dulu itu ternyata problemnya di sini. Data mustahik dan muzaki kita tidak pernah save, tidak pernah kita simpan. Nah, mulai hari ini Lazisnu PB, nah ini perlu, Pak. Ya, misalkan kalau di MWC koin NU kaleng itu data aja, nama, alamat, sudah. Nama, alamat, hanya itu aja. Ya, data. Boleh kalau misalkan lebih bagus pakai KTP, lebih keren. Nomor NIK, lebih keren lagi pakai nomor telepon, lebih keren lagi. Ya. Kenapa NIK perlu? Karena Lazisnu ini mencoba untuk bersinergi dengan Bapeda yang tadi sudah saya sampaikan.
Pemerintah hari ini mulai fokus pada kemiskinan ekstrim, penurunan kemiskinan ekstrim. Ya. Nah, biasanya kami itu memberikan bantuan tumpuk-tumpuk, Pak. Dia sudah dikasih bantuan oleh Basnas, dia sudah dikasih bantuan oleh las lain. Tiba-tiba kita memberikan bantuan kepada dia. Ini kan tumpuk-tumpuk. Lah untuk menghindari itu, kami diberi akses di salah satu website Bapeda, namanya Sintaglis, Sistem Informasi Satu Data kalau nggak salah itu. Di situ sudah jelas semua sesuai dengan NIK-nya masing-masing. Kalau sudah mendapatkan bantuan dari Lajisnu, kita tinggal ubah warnanya. Yang awalnya warna merah, kita ubah menjadi warna kuning. Kalau itu belum terangkat kemiskinannya. Jadi orang miskin ekstrim itu, Pak, perharinya hanya mendapatkan 10.700. Ya, satu orang. Penghasilannya, pendapatannya. Nah ini sangat miskin sekali. Bahasa Anwar Zaid itu kismin. Bahasa Anwar Zaid itu kismin, saking miskinnya. Dibalik jadi kismin. Kemudian yang ketiga, mengajukan permohonan kepada UBZIS NU KPCNU dengan melampirkan yang pertama salinan rekomendasi susunan UBZIS NWCNU ataupun ranting NU. Yang kedua, surat pernyataan kesediaan mengirimkan laporan keuangan, baik itu laporan kinerja 3 bulanan atau triwulan, semesteran atau 6 bulan, dan tahunan atau 12 bulan. Ini membuat surat pernyataan. Nah, ini saking menghati-hatinya kita. Termasuk kemarin malah memperpanjang izin operasional, saya sampaikan harus ada surat pernyataan. Sudah dibuat tanda tangan ketua dan sekretaris. Begitu juga nanti manajer area. Ya, itu tanda tangan kesiapannya melakukan laporan keuangan. Next. Ini adalah prosedural pembentukan jaringan pengumpul. Jaringan pengumpul zakat, infak ataupun sedekah yang selanjutnya disebut dengan JPZIS Lajisnu adalah jenjang kultural Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari struktur Lajisnu dan dibentuk di lembaga pemerintahan, swasta atau kelompok masyarakat serta mendapatkan surat keputusan izin operasional dari pengurus Lajisnu di tingkat masing-masing. Nanti JPZIS itu hanya bisa dikeluarkan oleh Lajisnu PBNU, Lajisnu PWNU, Lajisnu PCNU. MWCNU dan ranting tidak bisa mengeluarkan SK JPZIS. Ini perubahannya. Jadi semua yang meng-SK JPZIS nanti adalah cabang. Ya tergantung cabang ini ruwet mau nggak ini? Ngurus sak monone SK. Aman ya? 4.000. Oh, 4.000. Keren. Aman ya? Aman. Waktu ini kalau Tulungagung jalur SK nang PW. Jadi lembaga-lembaga JPZIS-nya Tulungagung itu minta SK ke PW. Ini tambah mumet sirai PW ini nanti. PW tidak hanya ngurus SK. Antara lain siapa itu JPZIS itu? Yang pertama adalah masjid, lembaga pendidikan, majelis taklim, rumah sakit, yayasan, instansi pemerintah, perusahaan dan lain sebagainya. Itu bisa dibuat JPZIS. Oke, next. Prosedural pembentukan jaringan pengumpul. Ini proseduralnya. Yang pertama, pemimpin lembaga atau instansi induk membentuk struktur kepengurusan JPZIS yang terdiri dari minimal ketua sekretaris bendahara dengan menerbitkan surat keputusan susunan pengurus ZIS. 2. Pemimpin lembaga atau instansi mengirimkan surat permohonan izin operasional kepada Ketua Lajisnu PBNU, PWNU, PCNU sesuai tingkatannya masing-masing dilampirkan 1. Susunan kepengurusan JPZIS atau salinannya. 2. Surat pernyataan kesediaan mengirimkan laporan, hampir sama. 3. Gambaran umum sasaran calon muzaki atau donatur dan program pendiskusian serta alamat sekretariat dan narahubung atau kontak person. Ini yang harus menjadi proseduralnya. 3. Pengurus JPZIS wajib mendalami fikih zakat melalui madrasah amil atau sejenisnya. Tidak hanya JPZIS, MWCNU juga sama.
kalau soal poin ketiga ini. Oke, next. Ini adalah wajib setor laporan triwulan. Ya. Jadi laporan triwulan itu harus kita lakukan. Yang pertama triwulan 1 dan 2, triwulan laporan tahunan, laporan semesteran itu triwulan 1 dan 2, laporan tahunan itu 1, 2, 3 dan 4. Ini laporan keuangan. Kami tidak perlu menjelaskan laporan keuangan karena semua sudah memahami. Buktinya sudah melaporkan segitu banyaknya 180 sekian miliar. Artinya Lazisnu Kabupaten Malang sudah selesai dengan dirinya sendiri soal laporan keuangan. Next. Selesai ya. Bisa nampilkan yang satunya. Ya, ini sebenarnya mungkin sudah disampaikan di beberapa kali pertemuan ya. Saya selalu mengingatkan terkait lambang, terkait logo. Nah, ini yang perlu saya koreksi dari Malang ini. Ya, logo dari Lazisnu itu yang seperti tadi, back. Ini logo Lazisnu. Ya, ini yang resmi dalam Perkom itu juga ada logonya dan bukan yang ini. Apalagi membuat logo sendiri. Ini Malang saya lihat di media sosialnya membuat logo sendiri. Coba kalau nggak salah lihat di piagam penghargaan panjenengan itu, nah, itu logonya sesuai apa enggak itu? Kalau nggak sesuai berarti tidak sah. Butuh 5 menit. Butuh 5 menit enak lagi. Lah ini saya mengkoreksi tadi tanpa sengaja saya lewat ada piagam penghargaan logonya tidak sama seperti ini. Lah ini tidak koheren ini. Ya rencananya mungkin ini bagian dari inovatif. Yes, boleh. Inovasi Pak, kreativitas. Iya boleh, tapi jangan di logo, Pak. Logo itu simbol. Lek simbolnya di aneh-aneh, ya bisa aneh-aneh pisan kok. Ya. Jadi simbol itu tidak boleh di aneh-aneh. Persoalan yang lainnya silahkan, termasuk seragam itu gak boleh aneh-aneh. Saya bercerita tahun 2019 ketika saya pertama jadi sekretaris di Plaisu PWNU, saya menerima berbagai surat dari cabang itu beda-beda, kopi bedo, stempel bedo, tanda tangan yo carane bedo, seragam ketika ada rakor wil yo bedo-bedo, ono sing ijo mangka, ono sing ijo nom, ono sing coklat, ono sing ireng, iki piye model iki? NU. Ya. NU adalah perbedaan rahmatan lil alamin. Sepakat saya, Pak. Tapi tidak pada prinsip organisasi. Semua kita harus bertegas, harus sama. Tidak ada yang berbeda. Persoalan inovasi, kreativitas, monggo di lainnya, jangan pada prinsip. Next, ya. Ini kop suratnya, saya lihat sudah selesai. Ya. Next, ini stempelnya, saya lihat sudah selesai. Next, ini seragamnya, ini yang belum selesai. Coba nanti tagline aja, 2024 ganti seragam. Siap, dibelikan. Masuk, masuk Pak. Hah? Kali pare masuk. Dari PW. Ya. Dari PW ngomongin Pak. Nah, direkturis PLT, dijualin seragam. Lazisnu PWNU tahun 2023 kemarin tagline-nya ganti seragam. Kita ganti seragam, Pak. Nah, ini nggak tahu ini cabang ini sampai kapan seragamnya seperti itu. Ada apa di sini gerakan zakat. Ah, itu dihilangin itu. Nah, ini dipertegas ini. Ya masih lama, makanya itu saya kan tadi menyampaikan tahun 2024 ganti seragam. Siap? Siap. Uangnya di PC. Minta ke PW. Uangnya di PC, minta PW. Kan FWC ikut PC bukan ikut PW dalam ketentuan lembaga tadi. Nah ini yang perlu saya sampaikan, pertegas kembali, ya. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Nanti ada statement yang
luar biasa dari ketum PBNU. Next. Tadi itu adalah pakaian dinas harian putih. Yang ini adalah pakaian dinas lapangan. Lah ini sudah sesuai nih, ibu ini, 3 orang ini. Panjenengan dari mana? Pakai saji. Pakai saji. Saji. Sudah sesuai. Terus dinas sih kan? Sudah dinas pakai saji. Ya, ini seragamnya. Kenapa ini perlu kita atur? Kenapa perlu kita atur? Supaya kita itu dianggap satu nafas. Yang namanya seragam itu ya semuanya sama. Bukan seragam yang tidak seragam. Jadi namanya pakaian itu harus seragam. Semuanya harus sama. Oke ya. Nah ini yang perlu saya sentil ini. Tadi kan sudah saya sampaikan. Kalau tadi ada ketua PCNU saya lem-lem. Sekarang gak ada ketua PCNU saya hajar ini malah. Pen kapok. Mumpung ono kesempatan. Oke, next. Ini rompinya. Nah ini, silakan buka rompinya panjenengan, lihat di belakang. Apakah sesuai dengan ini apa enggak? Tidak. Tadi saya melihat itu ada gerakan koin lah, apalah. Apakah itu boleh? Silahkan. Ditambah juga silahkan, tidak masalah. Yang penting harus prinsipnya ada. Poin-poinnya ada. Yang pertama logo Lazisnu-nya ada. Kemudian logo tingkatannya juga Lazisnu dan tingkatannya. Kemudian ada logo merah putihnya. Kemudian ada tulisannya NU Peduli Kemanusiaan. Ya, ada merah putihnya. Kenapa merah putih? BE. BE nanti ada terjadi bencana internasional. Misalkan seperti Palestina lah misalkan. Kiai Masuri membuat kebijakan yang donasi Palestina yang paling tinggi berangkat ke Palestina. Siap. Nah, lah rompine ra ono merah putihne ya bahaya, Pak. Bisa dibedel kalau Palestina sampean. Jadi harus ada identitas merah putih. Semua lazis, semua seragam Lazisnu itu ada identitas merah Putih. Artinya Lazisnu ini berada dan berkedudukan di Indonesia Raya. Ya. BE pakai saji apa yang tadi yang dapat donasi paling besar sekian miliar itu sekian ratus juta mungkin mau diberangkatkan ke Palestina. Mungkin PW belum ada, Yai. Kalau ada mungkin Malang nanti berangkat. Nggak tahu sih. Siap. Oke, next. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Lazisnu itu harus koheren. Ini instruksi dari Ketum PBNU Gus Yahya. Yai Yahya Khalil Stakuf mengatakan Lazisnu mulai dari tingkat PB, PW, PC harus koheren. Apa itu koheren? Next. Ini adalah artinya kepaduan, keutuhan, kerapian, kesinambungan. Ini sudah diterjemahkan sendiri. Ini kan sudah disampaikan, tidak perlu saya sampaikan. Next. Singkatannya adalah kompak, hebat, keren. Kalau Lazisnu Malang ini rapornya temanya penerapan perkum baru menuju Lazisnu hebat dan bermartabat. Nah, hebat dan bermartabat itu ada kata hebatnya. Tinggal bermartabatnya nanti ini bagaimana mempertahankan yang sudah ada. Jangan sampai yang sudah ada ditiadakan. Jangan sampai. Oke, next. Ini koherennya mulai dari legalitas, administrasi, standar pengelolaan keuangan, program dan laporan keuangan. Ini harus koheren. Semuanya harus sama. Legalitas iya, administrasi iya, standar pengelolaan keuangan iya, program iya, laporan keuangan iya. Legalitas ini termasuk dalam atribut Lazisnu. Logo, seragam, surat dan lain sebagainya harus sama. Next. Ini 5 program, 5 pilar, ini sudah selesai, tidak perlu saya sampaikan. Next. Nah ini soal koin, tidak perlu saya sampaikan. Malang sudah menerapkan itu, koinnya sudah 82 juta ke PW. Ya, tinggal nanti kita bentukkan dalam program apa, tapi sebagian sudah diambil ya. Belum. Oh belum. Oh belum itu.
Oke, ya nanti kita sampaikan. Saya pikir sudah. Oh, kemarin saya sudah sampaikan ketua sudah approve. Tinggal nanti mengimplementasikan seperti apa. Yang bantuan musola itu belum juga. Bantuan musola itu yang kemarin proposal? Oh ya, berarti Yang sekarang belum. Oh ya, yang sekarang belum ya? Belum. Ya, tak pikir saya ingat saya dulu pernah kita approval, sudah kita setujui untuk pembangunan musola dari uang koin yang disetorkan Malang. Lah ini Pak, luar biasanya di Lazis itu. Yai Mas Nuri itu setor berapa, mintanya berapa? Mintanya lebih tinggi dari yang disetor. Nah, ini keren ini. Ya, artinya PW harus nomboi. Nah, ini mungkin bisa ditiru oleh panjenengan ini. Siap. Sudah. Jadi setornya berapa, mintanya berapa. Wah, ini ngeri sekali Malang ini. Pinter ini ya. Jadi diambil, dikasih umpan, umpannya kecil, berharap ikan yang besar. Nah, itu Malang. Oke, nah ini yang keputusan Lazisnu di Rakorwil di Bangkalan tahun 2022 yang mengamanatkan bahwa Lazisnu harus memiliki manajemen. Saya berharap Malang dalam waktu dekat harus membentuk manajemen sehingga nanti di MWC, ranting-ranting itu menjadi bagian dari manajemen Lazisnu PCNU Malang. Kalau di ranting, kalau di MWC disebut dengan manajer area sebagai kepalanya, kalau di ranting disebut sub manajer area, bagian dari manajer area. Nah ini ya, ini adalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini hasil Rakorwil ini tahun 2022 apa 2021 ini Pak? 21 ya? Ke atas. Kayaknya tahun 2021. Di tahun 2021 Lazisnu PWNU Jawa Timur itu sudah menginisiasi bahwa Lazisnu itu kerap kali ketika ganti ketua PCNU, ganti ketua Lazisnu itu langsung calling down, langsung jatuh. Contoh, jangan jauh-jauh. Contoh Kabupaten Malang misalkan. Malang waktu itu dipegang oleh Pak Malik, ya. Karena nggak ada tim manajemen, tidak ada transisi di situ, akhirnya mulai anjlok, mulai terjadi penurunan, ya kan? Mulai terjadi penurunan. Untungnya Yai Imam bisa on the track kembali. Biasanya kalau itu terjadi, itu biasanya tidak bisa naik. Ya stagnan di situ. Beberapa cabang yang saya amati begitu. Ya. Makanya tim manajemen ini sebagai solusi agar tidak jatuh, tetap pada rel yang sudah ditentukan. Jadi masa transisinya ada. Misalnya Yai Imam misalnya PCNU Kabupaten Malang konferensi, terpilihlah ketua baru. Ketua baru PCNU menunjuk orang baru di Lazisnu. Komunikasi antara ketua lama dan ketua baru ini kalau nggak cocok atau beda politik, ini nggak akan ketemu Pak. Nggak akan ketemu. Iya apa enggak? Nah, maka solusinya adalah kami memberikan jawaban adalah manajemen. Oke, ketua lama dengan ketua baru nggak ketemu, tapi manajemennya tetap. Jadi manajemen ini tidak akan terpengaruh oleh perpolitikan yang ada di NU. Tidak boleh terpengaruh. Ketua, sekretaris, dan beberapa anggotanya boleh berganti, tapi manajemen tetap tidak boleh terpengaruh oleh politik yang ada di NU. Persoalan nanti kalau misalkan ketua Lazisnu yang baru tidak cocok dengan manajemen, silahkan diganti sesuai dengan adat istiadat. Sesuai dengan adat istiadat, sesuai dengan kekeluargaan. Kalau memang tidak cocok. Ini terjadi di Lazisnu Kabupaten Kabupaten Lumajang misalkan. Di Lumajang itu transisinya mulus, tapi sering berjalan waktu ketua dengan manajemennya nggak cocok, akhirnya manajemennya yang diganti. Itu tidak masalah, itu sah. Tapi yang nggak sah itu sih agak ribet itu biasanya
wes gak cocok ketua Lazis yang baru dan lama, korbannya adalah donatur. Contoh seperti Ponorogo, ada di saat transisi antara ketua dengan lama dan baru, ini gak sinkron. Di masa transisi ini ada uang masuk 300 juta dan itu tidak dilaporkan. Tidak dilaporkan 300 juta, diusut oleh anaknya yang ahli teknologi. Diusut Pak, dilaporkan ke Lazis PB. Lazis PB telepon saya mencoba memediasi Ponorogo. Ini kan korbannya. Ya kalau mereka mau donatur lagi, kalau enggak, kan emang uang 300 juta hilang. Akhirnya kita mediasi, ternyata uangnya itu nyantol ke rekening yang lama. Spesimennya masih spesimen lama. Ini saya minta secara keluargaan untuk dikembalikan. Alhamdulillah dilaporkan ke bapaknya dan ke anaknya yang di luar negeri. Kemudian sampai hari ini zakat malnya tetap 300 juta untuk Lazis Ponorogo. Itu kalau kita tidak cermat, hilang itu uang. Maka harus ada masa transisi yang mana itu dikelola oleh manajemen. Begitu, oke? Maka di tahun 2021 kami minta kepada Lazis seluruh Jawa Timur untuk akselerasi Lazis itu harus ada manajemen supaya tidak falling down, supaya tidak turun capaian-capaiannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kita diskusi saja. Kami mohon masukan dari panjenengan semua. Mohon maaf apabila kami terlalu keras, ya Imam. Karena sebentar lagi saya akan selesai. Ya, PWNU sebentar lagi akan konferensi di bulan Juli mungkin. Ya, ketika nanti ketua PWNU yang baru mengamanahkan kembali, ya kami siap. Tapi kalau tidak, ya kami selesai. Kira-kira begitu. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tadi agak keras. Memang itu perlu dikerasin. Karena sesuatu yang keras itu mudah untuk masuk. Tapi gak keras itu angel berbunyi. Betul. Mana ini? Ya. Betul. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.